سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan lanjutkan dengan pembacaan fatwa-fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Masih tentang bab sholat sunnah. Kemarin tentang sholat iftitah, sekarang tentang sholat witir. Jadi pertanyaannya dari Bapak Sudiman Bondowoso. Pertanyaannya ada 2. Apakah boleh mengerjakan sholat yang lain setelah mengerjakan sholat raweh yang dilengkapi witir? Yang kedua, atau bolehkah sholat tarawih lebih dahulu, lalu sholat sunat yang lain, baru sholat witir? Untuk jawaban ini, perhatikan beberapa hadis di bawah ini. Yang pertama dari hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari sahabat Jabir. Dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW sholat 8 rakaat dan witir pada suatu malam bulan Ramadan. Pada malam berikutnya kami berkumpul di masjid, berharap Nabi SAW keluar sholat bersama kami. Tetapi Nabi tidak kunjung keluar sampai pagi. Nabi bersabda, sesungguhnya saya tidak suka dan saya takut sholat witir menjadi diwajibkan kepadamu. Yang hadis kedua, An-Nafi'in An-Ibni Umar An-Nabi SAW qala ij'alu akhira sholatikum bil-laili witra. Dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jadikanlah witir itu sebagai akhir sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru awwalal laili wa awsatahu wa akhirah. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat witir pada permulaan malam, pertengahan dan akhir malam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Yang ketiga, An Ummi Salamata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u raka'ataini ba'dal witir wa huwa jalisun. Dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 2 rakaat sesudah witir dan Nabi dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan lain-lain. Hadis yang terakhir yang keempat, An Ali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witrani fi lailatin. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasir dan At-Tirmizi yang menilainya sebagai hadis hasan. Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan ada 4 kesimpulan. Yang pertama, hadis pertama dan ketiga menunjukkan bahwa qiyamul Ramadan, witir atau qiyamul lail dilaksanakan pada permulaan malam, yaitu sesudah sholat Isya, atau tengah malam atau akhir malam menjelang subuh, dan dikerjakan akhir malam itu lebih utama. Hadis riwayat Al-Jamaah dari Abu Hurairah. Tetapi kalau khawatir tidak bisa bangun pada malam, hendaknya dikerjakan pada awal malam.
Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dari Jabir. Yang kedua, sholat witir merupakan penutup sholat malam. Hadis kedua, dan sangat dianjurkan untuk diamalkan meskipun hanya 1 rakaat bila waktunya hampir subuh. Hadis riwayat Tabrani dan dari Ibnu Abbas. Oleh karena itu, setelah sholat tarawih yang dilengkapi dengan sholat witir, tidak perlu sholat sunnah lain, meskipun Nabi pernah sholat 2 rakaat dengan duduk sesudah sholat witir. Hadis keempat juga hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Yang ketiga, dalam satu malam hanya ada 1 sholat witir. Bila sesudah sholat tarawih masih sholat sunnah yang lain, maka sesudahnya tidak perlu sholat witir lagi. Hadis kelima. Yang keempat, mengingat keutamaan sholat witir dan sholat pada akhir malam, seyogyanya qiyamul lail itu dikerjakan pada akhir malam. Hal ini sebagaimana ditunjukkan juga dalam hadis riwayat jamaah yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap malam Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiganya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan aku penuhi, yang memohon kepadaku akan aku beri, dan yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat jamaah. Jadi kesimpulannya, kalau sholat sunnah witir tadi pertanyaannya apakah boleh mengerjakan sholat yang lain setelah mengerjakan sholat tarawih dan rakaat witir? Jawabannya boleh. Yang kedua, atau bolehkah sholat tarawih lebih dahulu lalu sholat sunnah yang lain baru sholat witir? Jawabannya juga boleh. Memang ada berbeda pendapat dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan jika sudah mengerjakan sholat witir lalu ingin sholat sunnah lain lagi, kerjakan lagi sholat witir 1 rakaat, jadi supaya dia genap. Tetapi itu ada yang disanggah. Mungkin demikian dari sini untuk pembacaannya dari fatwa-fatwa tadi, tanya jawab agama jiltimah. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.